Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yes, ketemu lagi dengan gue Iqfar ya, Alex Indonesia. Nih gue lagi lihat-lihat pertanyaan nih. Jadi selama gue hiatus ini kan, mendem pokoknya lah ya. Sama gue hiatus ya. Jadi kemarin tuh banyak banget project. Jadi gue nggak sempet buat syuting. Salah satunya kemarin dari episode sebelumnya udah gue ceritain ya. Studio gue selesai kontraknya dan gue terusin dulu. Karena gue lagi nyari-nyari tempat yang proper lah, yang lebih nyaman segala macem. Nah selama itu juga pendapatan YouTube gue turun. Pendapatan YouTube gue turun. Dan makanya Reja komen, Pak syuting lagi kapan ya. Iya Ja, gue terus syuting kerjaan yang gede dulu nih Ja, yang 50 juta gue kelarin dulu ya. Jadi pendapatan YouTube gue turun dan Reja udah ngomel-ngomel. Karena kalau pendapatan turun, insentif ide pun turun. Ya begitu ya kawan-kawan. Nah jadi selama gue sibuk dengan dunia gue sendiri ya, tidak memperdulikan Reza ya, yang akhirnya dia bikin konten-konten lain ya. Tapi ada satu loh kontennya Reja yang akhirnya tembus 1000 viewer. Ya mulai bahaya orang ini ya. Nanti dia bikin akun sendiri, bikin channel sendiri dan dia terkenal. Enggak lah, iLinks itu milik kami bersama, mudah-mudahan. Jadi selama gue kemarin sibuk dengan project, sibuk dengan kerjaan, Reza ngisi konten. Dan ternyata gue juga mantau YouTube sih sebenarnya ya, di YouTube Studio ya namanya aplikasinya ya. Itu banyak banget komen-komen, banyak banget pertanyaan. Beberapa sih ada yang udah dijawab Reza ya. Cuman gue akan coba jawab lagi ya melalui konten ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian tuh semua pasti diperhatikan kok gitu. Gue biasa selalu bilang Reza aja dipantau aja terus, sebisa mungkin dijawab. Kalau nggak bisa oper ke gue pertanyaannya, kita akan coba bahas di video. Nah gue mulai aja langsung ya ke beberapa pertanyaan. Oke, ini pertanyaan pertama dari buset, namanya Weird Guy That Wants More Games 7836. Ini kayaknya dia belum bikin username nih, jadi kasih namanya Amburadul. Oke, pertanyaan adalah ini dari video yang ini ya. Ini dari video yang ini ya. Kalau dibanding Huion RTS 300, tetap rekomend One by Wacom Bang. Ini Bang. Oke. Ya. Jadi dia nanya RT 300 ya dari video yang ini, dan kemudian One by Wacom dari video yang ini ya. Dia nanya nih, rekomend One by Wacom ini. Gue jawab iya, gue lebih rekomend One by Wacom ya. Memang gue belum pernah coba RTS 300 kerja berat ya. Kerja berat gue belum pernah coba. Tapi One by Wacom gue udah bahkan sampai detik ini masih gue pakai buat kerja berat, dan itu tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau ditanya rekomend mana, gue jawab ya, yes, One by Wacom small atau medium sama aja sih sebenarnya ya. Tapi yang penting kalau dari pertanyaannya gue jawab One by Wacom, yes ya. Oke. Ini bukan sponsor loh ya. Ini pure pengalaman make. Walaupun memang gue belum pernah coba kerja berat dengan RTS 300, tapi gue berani garanti masih lebih baik Wacom. Oke, nggak endorse ya. Ini pure review. Ini dari Asdalena Sudarman. Bang, bingung banget nih, bagusan ini atau Huion H640. Oke, karena speknya nggak terlalu beda. Oke. Ini komentar dari video ini ya. Dia ngebandingin RTS 300 dengan H640. Kayaknya kalau dari RTS 300 dan Huion H640 itu memang nggak terlalu beda ya, karena sama-sama Huion ya. Cuman yang bikin beda itu kayaknya H640 itu lebih licin papannya kalau nggak salah. Jadi kalau ditanya sebenarnya dua-duanya ini bagus, cuman punya plus minus. Balik lagi kebutuhannya buat apa nih. Cuman dari hasil nyoba gua 640 sama RTS 300, gua agak berat ke RTS 300 karena waktu itu papannya dratnya lebih kerasa, bukan dratnya sih, teksturnya lebih kerasa seret dikit, lebih enak gitu loh. Feel pen-nya juga kayaknya lebih enak RTS 300 sih kayaknya ya gitu ya. Jadi kalau ditanya RTS 300 atau H640, gue lebih berat RTS 300 karena gue gak suka papan licin kalau gue. Berikutnya dari Ramadan. Ya, itu kan bukan Ramadan, gak ada A-nya. Jadi baca Ramadan. Oke. Masih bagus. Masih bingung pilih A30 atau A50 atau 1060 untuk segi menggambar. Batu rekomendasi Bang. Panjang banget jadi mesti geser-geser nih. Ini barangnya nih. Ini enggak. Kamu enggak dulu ya. Enggak diajak ngomong. Ntar. Ini A30 sama 1060 kan? Iya, 1060. Nah, gue udah pakai dua buat kerja berat
kayaknya kalau nggak salah gue ingat ya, sebenarnya feelnya sih nggak jauh beda banget ya antara 1060 dengan A30. Cuman kayaknya lebih nyaman baik dari grip, dari grip pennya. Ini ada barangnya nih. Ya dari pennya sama dari ini papannya, kayaknya A30 lebih oke nih, karena dia ada fitur touchpadnya. Itu kelebihannya dia. Tapi kalau feel kayaknya sih nggak beda-beda amat ya, nggak terlalu beda. Teksturnya juga mirip-mirip segala macam, nggak terlalu licin, nggak terlalu kasar juga. Si 1060 juga sama, nggak terlalu beda juga rasanya. Tapi kalau dari fitur udah jelas menang A30. Kalau kali ini gue pilih A30. Berikutnya dari Inun X Kirana. Bang, kalau buat pemula kali maksudnya, belajar menggambar buat anak SMP, enaknya dari merek dan tipe berapa ya bang? Mohon rekomendasi ya bang, nuhun. Oke, rekomendasi kalau buat anak SMP mungkin budgetnya nggak terlalu mahal ya, mungkin kita anggaplah under 500.000 ya, 400.000-an. XP Pen sih oke kayaknya. Kalau yang murah-murah ya, XP Pen tuh berapa aja harganya? 400-an XP Pen oke. Hion yang kecil-kecil itu juga oke. Kayaknya kalau kayak XP Pen Hyun lah. Tapi kalau ada budget sedikit, tambah 100-200 ribu, mendingan One by Wacom sekalian. Ya One by Wacom, walaupun dia nggak ada fitur apa-apa ya, nggak ada pencetatan klik-klik ya, kayak mendingan One by Wacom sekalian. Jadi ini buat gambar ya. Gue nggak ngomong buat OSU atau buat handphone ya. Kalau pengertian gambar gue anggaplah di laptop nih dengan Photoshop. Kemudian XP Pen, oke, XP Pen tuh feel rasa-rasanya tuh mendekati Wacom kalau nggak salah waktu di review gue di video yang ini nih ya. Tapi kalau ada budget, mendingan sabar dikit nabung beli One by Wacom. Mendingan sekarang One by Wacom. Ya, no endorse nih ya. Jadi Wacom ayo silakan masuk. Belum ada di sini. Ya, jadi itu dia ya. Untuk pemula anak SMP ya, Hyun yang kecil-kecil atau XP Pen atau One by Wacom sekalian. Nah, itu dari yang paling murah ke paling mahal tuh. One by Wacom agak mahal sedikit, tapi worth it untuk jangka lama. Bahkan dijual pun harganya nggak ini banget, nggak turun. Untuk fake yang harga nggak paling mahal dan nggak paling murah juga, dan masih enak buat PC dan Android. Fake tipe yang mana ya? Apa yang ada touchpadnya itu? Yes, A30 juga cukup oke lah ya. Beli Android juga kalau nggak salah ini oke juga, nggak ada masalah di Android. Gue kelamaan nggak ngonten jadi nggak lupa ingat sebenarnya. Udah gue cobain. Tapi kalau nggak salah gue A30 ini oke nih buat di handphone ya. Harganya juga masih 500-an. Jadi gue bilang nggak terlalu mahal juga. Ya masih oke, bentuknya keren, desainnya keren, ada touchpadnya segala macam, ya oke lah, nggak ada masalah. Oke, next. Kak, untuk kuliah DKV rekomendasinya pakai pen type apa? Oke, ini untuk kuliah ya DKV. Berarti kita bicara untuk Illustrator, Photoshop dan kawan-kawannya. Berarti sudah arahnya sudah ke profesional dan berat. Walaupun mungkin belum profesional dan berat banget, tapi ini udah belajar untuk udah ribet nih mulai makainya nih. Wacom. Ya. Kalau udah benar-benar mau mengarah ke profesional, saran gue adalah beli Wacom ya. Dengan budget yang murah mungkin bisa one by Wacom dulu aja, yang kecil atau medium tuh kalau nggak salah one by Wacom 1,3 jutaan ya. Atau yang kecil-kecil itu yang small itu kalau nggak salah 700-an aja sana, 700-800-an ya sekitar itu ya. Kalau udah mengarah ke ribet, saran gue mendingan One by Wacom itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, mau nanya dong Om, kalau buat ilustrasi sama digital painting itu mending Hyun H640 apa One by Wacom ya? Ini jujur ya, ini gini nih, udah pertanyaan terakhir aku matiin handphone gue nggak di-endorse sama sekali sama Wacom. Gue udah nyoba belasan seri tablet dari ini, ada Gaomon, ada XP Pen, ada Fake, ada Hyun, dan ada Wacom sendiri. Wacom jawabannya kita. Jadi gue nggak ada endorse, nggak ada siapa-siapa. Jawabannya adalah bagusan, jelas adalah Wacom. Wacom itu udah apa ya, gue pakai Wacom itu udah tahunan ya, sampai sekarang dari berapa kali gue nyoba. Bahkan ini gue nyoba pakai kerja berat. Nanti di episode berikutnya gue bahas deh kelemahannya dua barang ini ya. Gue udah pakai selama 3 bulan, 1 bulan nggak nyampe 3 bulan, 1 bulan pakai untuk kerja berat ya. Masih belum ada yang ngalahin nyamannya One by Wacom gue yang kecil sama Wacom bambu gue yang udah uzur, udah pensiun yang gue pakai gitu ya. Jadi bukan endorse, bukan ngelebih-ngelebihin, tapi kalau dibanding sama apa tadi bandinginnya Yamaha Hyun, itu dibanding sama Wacom agak beda dunia sih kayak lu ngebandinginnya ya. Kalau lu ngebandingin apapun dengan Wacom, jawabannya Wacom itu jelas. Lu tanya sama graphic designer, lu tanya sama fotografer, lu tanya sama dia artis dimanapun, merek ini sama Wacom, pasti jawabannya Wacom ya. Memang Wacom agak mahal sedikit. Gue bahkan belum pernah nge-review
Wacom Intuos ya, Wacom Intuos. Kenapa belum pernah nge-review Bang Wacom Intuos? Harganya mahal cuy. Ya, Wacom Intuos yang kecil-kecil aja itu 3 juta lebih ya. Dan dari harganya aja udah ketahuan. Ya, jadi balik lagi, ini review jujur berdasarkan pengalaman ya. Kalau pertanyaannya apa tadi Hyun mana tadi ya? Dibanding sama Wacom, jawabannya lah Wacom. Berapa kali gue kenapa Wacom mulu sih Bang? Lu Wacom banget sih? Enggak, bukan gue Wacom banget, enggak. Endorse nggak ada endorse-endorsean ya. Ya nggak ada endorse-endorsean. Tapi Wacom itu beda rasanya. Lu cobain sendiri deh. Bahkan gue punya murid namanya ya sebutnya lah namanya si M ya. Ada dia kelas 12 sekarang di SMK Putra Pertiwi. Dia tadinya beli S640. Ya, dia beli S640. Suatu hari di ruang guru, gue lagi kerja, lagi pakai One by Wacom gue. Dia nyobain One by Wacom di laptopnya dia. Di laptopnya dia, bukan laptop gue ya. Dia langsung bilang, "Pak, bayarin aja Pak S640, saya mau nabung lagi, mau beli One by Wacom." Emang kenapa? Lebih nyaman One by Wacom. Baik itu dari pressure-nya, baik itu dari kualitas boardnya, papannya ya, nggak terlalu kasar, nggak terlalu halus juga. Ya, baik itu material plastiknya segala macam. Ya memang si S640 paling murah ya kalau nggak salah ya 300-an ya. Dan sampai sekarang dia masih pakai One by Wacom. Ya sekali lagi ya, ini bukan endorse, ini nggak disusupi siapa-siapa. Gue tidak dalam pengaruh obat-obatan dan alkohol. Tapi ini adalah review jujur yang sudah gue lakukan. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan lagi komen aja. Nanti pertanyaan paling menarik akan gue jawab. Enggak, bukan dapat hadiah enggak. Pertanyaan paling menarik akan gue jawab. Nanya aja terus lah. Pokoknya nanti sebisa mungkin akan dibantu sama Reza atau sama gue. Oke? Sampai di sini dulu video gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan goodbye.